Bismillahirrahmanirrahim. Pria yang mendesain Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi Madinah adalah insinyur dan arsitek Mesir yang lebih suka menjauh dari pusat perhatian publik. Tidak diketahui banyak orang, ia adalah Muhammad Kamal Ismail 1908-2008. Dia adalah orang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh ijazah sekolah menengah. Orang termuda yang mendaftar di Royal School of Engineering dan yang menjadi wisadawan termuda. Orang termuda dikirim ke Eropa untuk mendapatkan 3 gelar doktor dalam arsitektur Islam. Orang termuda yang mendapatkan sel nil dan pangkat besi dari Raja Saudi Arabia. Dia adalah insinyur pertama yang melakukan perencanaan dan implementasi proyek perluasan Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Dia menolak menerima bayaran untuk desain, teknik, dan penguasaan arsitekturnya. Meskipun ada upaya dari Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden untuk membayar berapapun yang dia tuliskan dalam selembar cek. Ketika dia mengembalikan cek kosongnya, dia mengatakan kepada Bakar bin Laden, "Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan saya di 2 masjidil suci, Mekah dan Madinah? Bagaimana saya akan menghadapi Allah pada hari pengadilan nanti?" Dia menikah pada usia 44 tahun. Istrinya melahirkan seorang putra, tetapi kemudian meninggal, dan setelah itu ia tetap melajang dan mengabdikan seluruh waktunya untuk menyembah Allah dan sampai ia wafat. Dia melebihi 100 tahun waktu yang dihabiskan untuk melayani 2 masjid suci tersebut dan jauh dari pusat perhatian media massa, ketenaran, dan uang. Jenius ia memiliki kisah yang luar biasa mengenai marmer, karya Masjidil Haram, karena ia ingin menutupi lantai Masjidil Haram bagi mereka yang melakukan tawaf, dan marmer khusus untuk menyerap panas, dan marmer itu hanya ada di gunung kecil di Yunani. Dia melakukan perjalanan ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli marmer dalam jumlah yang banyak untuk Masjidil Haram Marbling, yakni hampir setengah dari gunung marmer itu. Dia menandatangani perjanjian dan kembali ke Mekah sampai marmer putih itu tiba di Mekah, memulai dan menguasai proses pemasangan marmer putih di lantai Masjidil Haram di Mekah dan sampai selesai. Setelah 15 tahun, pemerintah Saudi memintanya kembali untuk menggunakan jenis marmer yang serupa agar dipasang di Masjid Nabawi di Madinah. Insinyur Muhammad Kamal berkata, "Ketika raja meminta untuk menggunakan jenis marmer yang sama untuk Masjid Nabawi, saya sangat bingung karena hanya ada satu tempat di bumi yang terdapat marmer sejenis ini, yaitu Yunani. Dan saya sudah membeli setengah dari deposit marmer yang ada di gunung tersebut." Lantas Kamal pergi ke perusahaan yang sama di Yunani dan bertemu CEO dan bertanya kepadanya tentang deposit marmer yang tersisa. CEO mengatakan bahwa setengah deposit marmer itu telah dijual segera setelah Kamal pergi 15 tahun yang lalu. Kamal menjadi sangat sedih. Kamal meninggalkan pertemuan dan ketika meninggalkan kantor mereka, dia bertemu dengan sekretaris kantor dan memintanya untuk mencari informasi keberadaan orang yang telah membeli sisa deposit marmer itu. Sekretaris kantor mengatakan bahwa hal itu akan sulit diketahui jika tidak membuka arsip karena proses bisnis yang telah berlalu begitu lama. Atas permintaan Kamal, dia berjanji untuk mencari datanya di arsip. Kamal memberikan alamat dan nomor kamar hotelnya serta berjanji akan mengunjungi kembali keesokan harinya. Pada hari berikutnya, beberapa jam sebelum berangkat ke bandara, Kamal menerima panggilan telepon dari sekretaris yang mengatakan bahwa dia telah menemukan alamat pembeli. Lantas Kamal menuju kantor yang dimaksud. Ternyata pembelinya sebuah perusahaan di Saudi Arabia.
Kemudian Kamal terbang ke Arab Saudi pada hari yang sama, dan pada saat kedatangan ia langsung pergi ke kantor perusahaan tersebut dan bertemu dengan direkturnya dan bertanya kepadanya apa yang telah dilakukan dengan marmer yang dia beli bertahun-tahun lalu dari Yunani. Direktur itu berkata, dia tidak ingat, dia menghubungi bagian stok dan bertanya kepada mereka tentang marmer putih dari Yunani, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa semua marmer masih ada, tidak pernah digunakan. Kamal mulai menangis seperti bayi dan selanjutnya menceritakan kisah lengkapnya kepada pemilik perusahaan. Kamal menyodorkan cek kosong tanpa menulis tulisan nilai transaksi kepada pemilik marmer dan memintanya menuliskan jumlah yang dia inginkan berapapun besarnya. Ketika pemilik marmer mengetahui bahwa marmer itu untuk pembangunan Masjid Nabawi di Madinah, dia berkata, "Saya tidak akan menerima satu rial pun. Allah yang membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya. Itu artinya marmer ini memang sudah ditakdirkan Allah harus digunakan untuk Masjid Nabawi." Demikianlah kisah di balik marmer penyerap panas di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang kita sering lihat, dan pernah juga saya jejakkan kaki di sana. Memang lantainya tidak terasa panas walaupun siang hari kita melakukan tawaf. Insya Allah semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi pengetahuan buat kawan-kawan semua dan mengetahui asal usul dari marmer penyerap panas lantai dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kisah ini ditulis oleh Dr. Zaklol Al-Najjar, seorang ilmuwan